Hakan Calhanoglu terima gaji yang disodorkan dan bertahan di AC Milan. Berbeda dengan sikap Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu dilaporkan siap bertahan di AC Milan. Playmaker asal Turki itu disebut menerima gaji dalam kontrak yang telah dibuat Milan. Seperti Donnarumma, kontrak Calhanoglu dengan Milan akan habis pada tanggal 30 Juni 2021 nanti. Sang pemain sudah melakukan negosiasi, namun pada awalnya tidak ada kesepakatan soal gaji. Calhanoglu ingin bertahan lebih lama lagi di AC Milan. Namun dia juga meminta kenaikan gaji yang cukup signifikan. Pemain 27 tahun itu berharap mendapat gaji 6 juta euro per musim. Pihak Milan menolak permintaan gaji yang disodorkan Calhanoglu. Milan bersedia memberikan kenaikan gaji tetapi tidak akan memberikan lebih dari 4 juta euro per musim. Negosiasi antara Calhanoglu diwakili agennya Gordon Stipik dan Milan sempat berjalan alot. Namun merujuk laporan dari jurnalis asal Italia Nicolo Sira, kedua kubu akhirnya mencapai kata sepakat baru-baru ini. Calhanoglu punya banyak tawaran dari klub, bahkan dia punya tawaran dengan nilai yang sangat besar dari salah satu klub Qatar. Namun dia memilih menolaknya. Calhanoglu mengubah sikapnya dan siap menerima gaji 4 juta euro per musim. Calhanoglu bisa mendapat pundi-pundi uang lebih banyak dari bonus yang diatur berdasarkan prestasi. Sejak awal prioritas sosok yang pernah membela Hamburg ini adalah bertahan di Milan. Walau namanya sempat dikaitkan dengan Juventus dan Barcelona, pilihan pertama Calhanoglu tetap bertahan di AC Milan. AC Milan dilaporkan mengincar pemain Chelsea Hakim Ziyech yang tak masuk dalam rencana manajer Thomas Tuchel untuk musim depan. Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih rossoneri Stefano Pioli adalah pengagum berat mantan bintang Ajax tersebut. Chelsea kabarnya siap menerima tawaran Milan secara terbuka untuk pemain internasional Maroko tersebut. Milan dan Chelsea sebelumnya sudah saling kontak untuk urusan berbeda. Urusan yang dimaksud adalah masalah transfer Olivier Giroud dan juga penandatanganan permanen bek Fikayo Tomori yang sudah menghabiskan 6 bulan terakhir bersama pemain pinjaman di San Siro. Ziyech bermain 23 kali di Liga Premier musim lalu, menyumbang 2 gol dan 3 assist dalam prosesnya. Untuk mendapatkan Ziyech, Milan harus berupaya sedikit lebih gigih dan menyediakan kocek yang lebih besar. Karena menurut rumor yang beredar, bukan hanya Milan yang menginginkan tanda tangan pemain itu. Klub Serie A Italia lainnya, Napoli, dikabarkan juga berminat untuk memboyong winger yang dibeli Chelsea dari Ajax tersebut. Ziyech baru 1 musim berseragam The Blues, sebagaimana diketahui ia didatangkan dari Ajax di awal musim 2020-2021 dengan transfer 34,3 juta pound sterling. Semusim berseragam The Blues, Ziyech mengemas 6 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Ziyech juga menjadi bagian kesuksesan besar Chelsea musim ini dengan menjuara Liga Champions. AC Milan mau permanenkan Brahim Diaz, Real Madrid pasang harga tinggi. Playmaker muda asal Spanyol itu tampil mengesankan bersama Rossoneri sebagai pemain pinjaman dan kini statusnya hendak dipermanenkan. Goal dapat mengonfirmasi bahwa Milan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Brahim Diaz secara permanen, dengan Real Madrid meminta tebusan tinggi sebesar 30 juta pound sterling untuk sang gelandang. Diaz bergabung dengan Real Madrid dari Manchester City dengan harga 17 juta pound sterling pada Januari 2019, mengakhiri masa 3 tahun pengabdiannya di Etihad Stadium. Sayangnya sang gelandang muda sulit mendapatkan menit bermain reguler di bawah arahan Zinedine Zidane, kendati ikut dalam bagian skuad yang memenangkan La Liga dalam musim debutnya di klub. Los Blancos pun kemudian meminjamkannya ke Milan untuk musim 2020-2021. Diaz tampil mengesankan selama masa peminjamannya di San Siro, menyumbang 7 gol dan 4 assist untuk Rossoneri dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Pemain berusia 21 tahun itu bersinar saat tim Stefano Pioli melaju hingga babak 16 besar Liga Euro dan juga memainkan peran kunci dalam kesuksesan Milan menjadi runner-up Serie A. Diaz akan kembali ke Real Madrid saat kesepakatan pinjamannya di Milan berakhir pada akhir Juni ini dan kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi di Santiago Bernabeu. Belum ada kesepakatan mengenai masa depannya, namun harapan baru menyusul pergantian pelatih dari Zidane ke Carlo Ancelotti. Milan memang berusaha keras untuk mengontrak pemain internasional Spanyol U21 itu secara permanen.
Namun Madrid masih punya keyakinan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci di klub di masa depan. Gattuso cegah Maldini rekrut partner ideal Tomori di AC Milan. Juventus pun berniat. Direkrut AC Milan, Paolo Maldini masih berburu pemain belakang untuk menjadi tandem ideal Fikayo Tomori. Meski demikian, upaya legenda Rossoneri tersebut dipastikan akan mendapat hambatan dari Gennaro Gattuso dan Juventus. Diketahui sejak lama Stefano Pioli mengidamkan bek Fiorentina Nikola Milenkovic. Namun pelatih baru Fiorentina yakni Gennaro Gattuso tak akan membiarkan pemain andalannya tersebut hengkang ke AC Milan. Sekedar informasi, AC Milan memerlukan pelapis sepadan Simon Kjaer untuk mengarungi Liga Italia Serie A maupun Liga Champions. AC Milan bisa kembali untuk mendapatkan bek tengah Fiorentina Nikola Milenkovic selama jendela transfer musim panas. Sebuah laporan mengklaim menurut La Gazzetta dello Sport via Milan Live, Milenkovic telah membuat kesepakatan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Fiorentina yang akan berakhir pada 2022 karena ia ingin pindah ke klub yang posisinya lebih baik untuk bersaing merebutkan trofi. Rossoneri benar-benar telah mengikutinya sejak lama dan dia adalah pemain yang sangat disukai Stefano Pioli dan Paolo Maldini. Pioli melatihnya di Fiorentina dan musim lalu dia menginginkannya di Milan. Namun itu tidak akan mudah karena bos baru Fiorentina Gennaro Gattuso ingin mempertahankan pemain terbaiknya. Hasil uji coba Euro 2022, bek termuda dan anak Zlatan Ibrahimovic cetak gol. Spanyol cukur Lituania. Bek pencetak gol termuda dan anak Zlatan Ibrahimovic jebol gawang timnas Spanyol yang diisi para pemain muda dan tetap bisa mencukur Lituania. Timnas Spanyol menjalani uji coba terakhir sebelum tampil di Euro 2020 dengan menjamu Lituania di Leganés. Namun dalam laga ini yang turun adalah anak-anak muda dari timnas U21 Spanyol karena skuad La Furia Roja yang dipersiapkan untuk Euro 2020 tengah menjalani isolasi. Termasuk pelatih Luis Enrique, tim Matador masuk karantina setelah kapten mereka Sergio Busquets dinyatakan positif COVID-19 pada awal pekan. Rata-rata umur skuad timnas U21 Spanyol di partai ini adalah 22-23 tahun melawan timnas Lituania yang memiliki rata-rata usia di 28 tahun sampai 30 tahun. Kendati begitu, pasukan Matador muda yang baru menjalani Euro U21 beberapa hari lalu tampil prima dengan mencukur Lituania 4-0. Siapa sangka Chelsea ternyata memiliki pemain yang lebih mahal dari Kylian Mbappe dan Jadon Sancho, yakni Mason Mount, yang nilai transfernya tengah meroket. Mason Mount tampil apik sepanjang musim 2020-2021 kemarin, dengan tercatat mengantongi 9 gol serta 9 assist dalam 54 penampilannya bersama Chelsea. Karirnya semakin melejit setelah ikut mengantarkan The Blues menjadi juara Liga Champions, runner-up Piala FA dan menembus 4 besar klasemen Liga Inggris musim ini. Mount juga secara ajaib mampu beradaptasi dengan Thomas Tuchel. Karirnya yang makin melejit juga berimbas pada nilai transfernya yang melonjak lebih dari 10 juta pound sterling atau sekitar 201 miliar dan lebih mahal dari Kylian Mbappe dan Jadon Sancho menurut The Football Observatory.